Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Elva Syanistia Nur Hasanah, NIM 2019 008206 dari kelas 3A06 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Muamalat Indonesia, sejarah dan produk-produk Bank Muamalat Indonesia. Terima kasih. Salah satu cabang dari Bank Muamalat Indonesia yaitu terletak di Bantul, beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 40, Bantul, Yogyakarta, kode pos 55711, kode banknya 147. Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini digagas oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat Indonesia terus beroperasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun, dan multifungsi syariah. Lalu pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank devisa yang terus merambah jaringan ke berbagai cabangnya di seluruh Indonesia, yaitu pada tahun 2009. Menginjak usianya yang ke-20 tahun, pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia ini melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image. Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang dengan strategi bisnis yang terarah. Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi yang menjadi the best Islam bank on top 10 Bank Indonesia. Begitu sejarah dari Bank Muamalat Indonesia itu sendiri. Produk dan layanan Bank Muamalat Indonesia ini terdiri dari tabungan, muamalat prioritas, giro, deposito, kartu share debit, pembiayaan investasi. Lalu dengan layanan yaitu berupa tabungan hijrah muamalat prima, yaitu dengan cara simpan dengan bagi hasil kompetitif dengan wat nisbah yang menguntungkan. Lalu pada tabungan hijrah muamalat prima berhadiah, yaitu dengan layanan simpanan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pilihan nasabah. Lalu tabungan hijrah muamalat rencana, yaitu dengan layanan solusi perencanaan keuangan untuk mewujudkan rencana di masa depan dengan baik. Lalu pada giro hijrah muamalat, yaitu dengan layanan solusi transaksi keuangan yang memberikan ketenangan hati dalam bertransaksi. Lalu pada deposito hijrah muamalat, yaitu dengan layanan simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman. Lalu pada KPR muamalat, yaitu dengan layanan fasilitas pembiayaan kepemilikan hunian dengan program angsuran super ringan. Lalu pada pembiayaan muamalat modal kerja, yaitu dengan layanan fasilitas pembiayaan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis nasabah. Pada pembiayaan muamalat multiguna, yaitu dengan fasilitas pembagian untuk berbagai kebutuhan nasabah. Lalu pada pengelolaan investasi dan proteksi, yaitu menawarkan beragam produk untuk menumbuhkan aset nasabah dan memberikan perlindungan yang menyeluruh, yaitu dengan sukuk dan bansaranse, yaitu surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada contohnya yaitu pada Bank Muamalat ini dikeluarkannya adanya kartu debit dan kartu kredit yang disebut dengan kartu share seperti dengan bank-bank lainnya. Di sini juga menawarkan solusi keuangan syariah, layanan personal dan kenyamanan akses, layanan istimewa dan kenyamanan akses, lalu dengan program loyalty dan apresiasi untuk meningkatkan daya masyarakat untuk bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia ini sendiri.
Selanjutnya saya akan membahas tentang komentar saya terhadap Bank Muamalat Indonesia ini. Menurut artikel yang saya baca beberapa tahun yang lalu, Bank Muamalat Indonesia ini mengalami berbagai masalah karena terlalu berfokuskan kepada pembiayaan korporasi. Nah, dari segi konsepnya sejak awal didirikannya ada di dalam artikel tersebut, menurut artikel itu ada yang salah dalam penerapan strategi yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia ini. Karena menurut saya mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim, maka seharusnya berprinsip ke syariah. Jadi Bank Muamalat Indonesia ini seharusnya mengikuti tren bank yang saat ini sedang digandrungi banyak masyarakat di Indonesia. Jadi Bank Muamalat Indonesia akan tetap banyak diminati oleh berbagai macam masyarakat dan berbagai kalangan. Sekian komentar dari saya dan sekian pembahasan materi tentang Bank Muamalat Indonesia. Salam dan bahagia.